Yesus adalah gembala yang baik. Ini tema pada minggu Pekan Paskah yang keempat, karena dikaitkan dengan minggu misi atau minggu panggilan sedunia. Saudara-saudara, Yesus seringkali berbicara atau menyampaikan pesan-pesannya. Dia menguasai banyak gaya bahasa supaya orang lebih mudah untuk menangkap, mengerti. Bahasa yang digunakan pengarang Injil ini sering memakai gaya bahasa metafora, ya, perbandingan, gambaran, begitu. Jadi tidak bisa diterima letter luck. Misalnya Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Lah kita kan menangkap gembala itu, gak tahu ya, kalau di kota, yang saya tahu di desa masih banyak, yaitu tukang angon. Tahu angon? Angon wedhus, angon sapi, itu jenenge gembala. Kalau anak kota nggak ngerti, dia ngertinya si unyil, ya, film-film begitu, atau yang film-film yang apa yang lagi booming begitu, ya, itu anak-anak kenal. Kalau gembala, masa tukang gembala yang menggembalakan domba itu ada baiknya? Kan pikiran kita ambune perengus, karena yang dituntun itu wedhus, ya. Ya, tetapi Bapak Suci berkata seorang gembala harus berbau domba, ya. Kalau tidak, ya berarti tidak dekat dengan dombanya, ditinggal ngeloyor, gampangane begitu, ya, sehingga tidak kenal ini dombanya atau tidak, ya. Seperti kata Yesus tadi, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal domba-dombaku, ya. Bahasa-bahasa yang dipakai di sini sebagai gambaran, kiasan, ya. Karena itu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Why? Mengapa dia mengatakan gembala yang baik? Sebab pada waktu Yesus ada di situ, dia melihat gembala di sini pemimpin jemaat, iku gak enek sing apik. Karena itu dia berkata, akulah gembala yang baik. Karena tidak ada yang baik. Kalau Yesus menjumpai pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu itu, imam-imam atau pemuka agama, dia melihat itu baik, pasti dia tidak akan bilang akulah gembala yang baik. Pasti dia akan bilang lebih tinggi, akulah gembala yang terbaik. Ya, karena semua sudah baik, maka saya harus berkata lebih dari itu. Tetapi baik saja nggak ada, ngapain bilang terbaik? Cukuplah sudah dia berkata, akulah gembala yang baik. Apa kriteria yang dikatakan Yesus sehingga ia menyatakan diri sebagai gembala yang baik? Menolong orang. Iya, gembala-gembala lain pemimpin waktu itu juga tolong orang. Kan sama, kenapa kok sebut gembala baik? Aku juga tolong kok, ya. Aku sembuhkan dia kok. Yesus memang menyembuhkan. Aku ngelunasi
pinjemane dombaku itu loh. Lo iku duduk kriteria gembala baik buat Yesus. Semua orang tidak usah gembala juga bisa melakukan itu. Tetapi di sini Yesus mengatakan gembala yang baik karena sesuai dengan kriteria Bapaknya. Yaitu di sini dikatakan gembala yang baik karena pada waktu itu Yesus tidak menjumpai pemimpin-pemimpin jemaat yang berani, bukan menolong, mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak lihat. Semua pada lari ketika domba-dombanya mendapat ancaman dari binatang buas, serigala, ya. Dia tidak berani, dia lari. Karena itu Yesus mengatakan mereka hanya seragamnya aja, ya. Mereka hanya statusnya. Karena apa? Ya karena mereka lari, itu sama saja dengan seorang upahan. Kalau gembala dia pertama harus berani menyerahkan hidupnya. Bukan menolong orang bisa lakukan, tidak usah jadi gembala. Banyak jemaat itu tolong sesamanya. Ngapain harus pakai jadi pastor? Nggak usah. Ya, karena bisa orang itu tolong. Tapi mempertaruhkan nyawanya walau alam. Siapa yang berani? Ya kalau misalnya seperti ini, tiba-tiba ada segerombolan orang datang bawa bawa arit, bawa benda-benda tajam, ya. Apa namanya itu benda-benda tajam? Senjam. Apa itu? Alat-alat tajam itu apa jenenge? Sajam, ya. Bukan sakjam loh ya. Karena ibadah kita bukan 1 jam saja, enggak kenal saya, ya. Sanjam, senjata tajam, tiba-tiba masuk, wah, iki mesti bisa dibunuh, dan gak kita koplok, seret, pakai pakaian biasa. Mereka bingung, mana ini pastornya, mana ini romonya. Bahkan kadang-kadang biar selamat sudah saya copot ini semua. Kalau gini kan orang pasti tahu lah. Orang lain pun juga tahu itu pemimpin. Cari yang tua. Itu Pak pastornya. Nah. Ya, bukan menolong loh ya, tapi berani memberikan nyawanya. Saya tidak tahu akhir-akhir ini, ya bukan akhir-akhir ini, sudah dari dulu para gembala itu dibunuh ketika sedang ibadat. Tapi kan mungkin tidak sempat, dia copot jubahnya sedang berkhotbah begini, terus dia tiba-tiba masuk. Iya caranya aku ganti jubah. Wes ning ngarep. Enak aja. Tusuk, ya. Tapi ada seorang imam yang mengatakan sebelum dia mau ditusuk itu, dia berkata, biarkan mereka ini keluar. Kira-kira enek gak sing wani ngono? Kalau kamu tanya saya mikir-mikir. Berarti Romo bukan gembala yang baik. Terus terang aja. Ngapa tak bujuk-bujui umatku? Ndak maulah. Ya, apapun alasannya, ya kan kita diberi hidup harus dijaga. Ini bukan soal dijaga atau tidak, itu loh domba-dombamu mendapat ancaman karena mereka bisa kalap, ya, bisa dibunuh, ya. Ya kalau cuma satu, kalau banyak juga, ayo. Atau umat ada yang berani maju, saya ganti pastor, bunuhlah saya, boro-boro lah. Kita aja ada tsunami keluar rumah semua kok, mana ada yang di dalam rumah? Ayo, pasti keluar toh.
Kita itu ada di dalam rumah, kalau yang datang adalah Suminah, bukan tsunami. Nah, itu kita ada di dalam rumah, ya. Kriteria pertama diberikan adalah gembala yang baik yang mau mempertaruhkan nyawanya. Ini hal yang berat, ya. Dan itu bukan karangan manusia, tapi itu permintaan Bapaknya. Itulah yang dikehendaki Bapaknya, supaya aku menyerahkan. Yesus itu tidak akan pernah mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Dia diancam mau dibunuh, kalau dia belum mau cerahkan, enggak mati. Satu contoh bukti, ketika ditangkap oleh serdadu-serdadu, ya, dia apa tidak bisa melawan? Ketika ditangkap, omong kosong, bangkitkan orang mati, mengalahkan tsunami, gejala-gejala alam aja tunduk kok. Ini hanya cuma pasukan aja. Dan lihat ketika Yesus cuma tanya, kau cari siapa? Semua mereka rebah. Lo cuma tanya lo, baru udaranya ini lo, apa ini? Udara yang keluar dari mulutnya, kau cari siapa? Tiba-tiba seluruh pasukan itu tebak. Emang enggak bisa. Tapi dia saatnya mau menyerahkan dirinya, ya. Kalau tidak, enggak. Anda itu loh, kalau ada saya seringkali kasih orang perminyakan. Romo sudah tua, kasihan Romo, saya enggak tahan, anak-anaknya bilang begitu, enggak lebih baik mati. Dia durung rela ya gak mati-mati lah. Tapi makin penderitaannya secara jasmani menjadi-jadi. Kenapa terjadi? Salahmu dewe gak rela. Makanya sok ben nek wis kejel-kejel rela. Ojo mbok gandoli ae. Gak bisa. Karena itu perminyakan diberikan supaya orang itu rela wis serahno lah. Loh, Allah itu maha baik loh. Dia punya kuasa membunuh tapi juga memberi kebebasan. Kamu yes dulu atau enggak? Orang manten itu kan gitu. Yang laki yes, yang perempuan juga yes. Jadi kalau salah satu bilang no, jadi enggak. Anda berdua datang, si laki atau tanya, kamu mau jadi suaminya dia? Mau. Yang laki cepat sekali, yang perempuan kok mau? Emang mau saya berkati, mau saya sahkan? No, ya enggak. Makanya kalau Anda manten benar-benar tidak rela, sing teko akeh kayak apa jawaban ae enggak ngono. Wis gak tak sahno. Bener. Kalau enggak percaya nanti coba. Nanti ada sudah yang datang semua, lalu yang satu bilang tidak, enggak akan saya ya sudah selesai, sudah enggak jadi perkainan, pulang. Oh kira enggak berani saya? Wani ae. Ngapain? Ya memang dia tidak bebas. Karena itu Yesus mengatakan gembala yang baik. Karena itu gembala yang baik kecuali pertama kriterianya berani memberikan hidupnya, dia harus mengajarkan yang benar, bukan kompromi. Ada banyak gembala-gembala kompromi karena hubungan relasi baik, sehingga enggak tego. Aduh aku enggak ngerti maksudnya Romo, kayak contoh aja ben jelas. Ini loh contoh nih. Ada sepasang suami istri datang, kenal baik, belum punya keturunan, ya. Jangan datang ke Romo minta keturunan loh ya, jangan. Itu untuk ibu-ibu yang anaknya sekolah, saking bingungnya ngadep Romo, bayarnya tinggi gitu, tergopoh-gopoh dah. Romo, boleh saya minta keturunan? Maksudnya ini.
diturunkan itu loh, uangnya diturunkan saking gupuwe itu minta keturunan, maksudnya penurunan begitu loh ya. Datang ke situ, pastor, kami ini sudah berkeluarga tapi kami belum punya anak, rindu. Bagaimana pastor? Saya mohon izin dari pastor, kami mau buat bayi, program bayi tabung. Ye, pastornya kudu jawab ye. Kalau pastornya benar-benar mengajarkan yang benar, tak peduli relasi baik, dia sudah jadi suami istri lama, belum ada keturunan, pastor harus teguh mengatakan kebenaran. Tidak. Tapi pastornya bilang apa? Ya kasihan ya kamu. Ya sudah. Gembala macam gini tinggalkan. Jangan kamu ikuti. Seringkali kita para gembala disituasikan dalam situasi kompromistis. Ya pasti itu do udes. Enggak ada lagi opo romo iku do udes basa Latin. Artinya give and take. Opo maneh romo? Pakai basa Jawa ae lah apa Indonesia. Gak usah basa asing-asingan. Ada do udes, give and take itu artinya ada timbal balik. Aku memberi supaya suatu saat aku diberi. Itu namanya begitu motivasi yang gak benar. Ya. Ada banyak seperti itu, tidak pakai jalur yang benar. Atau yang paling lebih praktis, ada gembala dia datangnya terlambat, ngantre karena pegawainya tahu lo itu pastor, digeret didirikan langsung romo di depan aja biar cepat. Gembala yang baik harusnya bilang gimana? No, karena aku datangnya dari belakang. Tapi kebenaran gembala kayak gini tinggalkan. Tak ajari, nggak popo. Ngapain kita itu tutup-tutup diri? Yesus memberikan gembala yang baik. Ada lagi, saya waktu itu masih pastor, ya 1 tahun belum ada lah ya. Waktu itu saya di komisi di katedral sana, ada orang cari romo, nggak ada, saya dipanggil, ya sudah saya datang. Sepasang pemuda dan pemudi sama orang tuanya, saudara-saudara datang, pastor, kami mau minta tolong apa? Pastor di sini. Oh enggak, saya di komisi, cuma karena enggak ada. Ya sudah enggak apa-apa. Pastor ditabiskan sudah lama. Enggak, 1 tahun belum ada. Oh pastor masih baru ya? Iya, saya bilang gitu. Wah ini dimintai tolong enak kalau gitu. Ya tolongnya apa ibu? Gini pastor, ini anak kami ini masih pacaran ya. Tapi karena mereka mau keluar negeri supaya gampang, pastor tolong deh buatin mereka surat nikah. Hah? Lah ini anaknya sudah nikah belum? Belum pastor. Tapi supaya mereka dapat apa jenenge iku sing ngurusi ngono-ngono iku, visa atau apa itu. Nah, visa terus apa lagi itu? Mbah surat kue sematek ngono niku lali saya. Itu minta supaya pastor buatkan. Loh, Bu, dia belum menikah kok suruh buatkan, rak menipu. Alah pastor kan enggak tahu. Nanti saya bawa ke Amerika kan enggak tahu, yang penting mereka tahu ada tanda tangan pastor beres. Loh Bu, itu saya menipu, saya enggak berani Ibu. No. Tolong po pastor. Wah gimana ya Ibu? Efeknya enggak terlalu itu kok pastor, cukup keterangan aja lah ya. Terus ditambahi lagi, nanti pastor minta apapun saya beri. Hah, ya iki.
pastor baru masih bergaya-gaya, minta apapun. Saya mikir, kalau saya minta si anak perempuannya boleh enggak? Katanya minta apapun boleh ya, tapi enggak mungkin lah itu ya, secara nalar pastor lagi. Udahlah, minta apapun mau dipenuhi, ini barang-barang gerejanya. Waduh Bu, gak berani saya Bu. Pastor ini kok jahat sekali, mulai dari baik sekarang jahat. Padahal saya belum jawab loh. Ya, minta apapun saya belum jawab ya. Oh, pastor masih muda, kalau naik mobil yang bagus kan seneng. Kira-kira kalau saya minta BMW gitu gimana? Ya, dia kasih apa enggak? Bu, mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya. BMW ada Bu, punya. Pastor mau minta BMW, iya, tapi bukan mobil Bu, apa? Bodi montok, weleh-weleh, saya bilang begitu. Waduh ya terlalu tinggi pastor, yang lain lah yang wajar, apalah. Wes intinya gini aja loh Bu, saya nggak berani, silakan Ibu cari pastor lain yang mau. Sebelum pulang dia lihat saya, pastor masih muda, masih baru, gayanya setengah mati, dimintai tolong dombanya, umatnya tidak mau, mempersulit malah. Loh, bukan mempersulit, saya tidak mau berbohong Bu, itu bohong. Dasar pastor masih setahun belum aja, pastor masih baru, gayanya setengah mati. Iya Bu, memang saya pastor baru dan inilah baru pastor. Saya bolak-balik aja sambil dia apa buang muka ya, gitu. Saya cuma itu jawab gitu aja supaya tidak lain lah ya. Nah itu kadang-kadang begitu. Seringkali gembala-gembala ini bagaimana menyerahkan nyawanya ya. Kadang-kadang diajak kompromitis dengan hal-hal yang tidak benar ya. Ada banyak loh. Jadi dia tidak bisa konsen menyerahkan nyawanya karena ditawari dengan hal-hal begitu. Banyak saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih ya, seringkali kita juga bawa gembala-gembala pada sikon yang seperti itu. Janganlah. Mintalah supaya gembala-gembala yang kau punya itu berani pertaruhkan hidupnya, berikan waktunya untuk melayani umat, tapi jangan dipojokkan dengan situasi-situasi seperti itu. Saya itu senang kalau yang minta itu bapak-bapak itu loh, senang saya. Pastor tanggal sekian bisa beri ini. Waduh Pak, saya sudah beri Pak tanggal. Oh baik pastor, besok beberapa hari lagi kami hubungi, kami rapatkan. Wah kalau ibu-ibu mengerikan, bener. Sungguh itu. Ibu-ibu itu jelinya setengah mati. Pastor tanggal sekian bisa beri pertemuan di tempat. Waduh nggak bisa. Kalau besok pastor, no, delokno. Wah besok juga ada. Terus besoknya lagi pastor, loh. Lihat itu. Dikira pastornya itu pengacara, pengangguran banyak acara. Nggak bisa itu Ibu, semuanya Ibu. Senjatanya dikeluar. Kalau gitu pastor bisanya kapan? Lihat itu. Sampai ambekan aja gak kober pastore. Saya nggak anti medsos. Tapi kadang-kadang saya cuma seperlunya. Tapi kadang-kadang banyak orang itu, selamat pagi pastor, sudah sarapan? Ngapain saya jawab gitu-gitu itu? Tapi Romo, ini saya ada saudara yang minta minyak suci. Di mana Bu? Langsung tak jawab. Tapi kalau good morning
pastor sarapan pakai apa? Sampai dunia kiamat gak tak tanggepi. Wes mbok amuk silakan ngamuk. Lebih baik mbok amuk tidak diamuk Tuhan Yesus. Wes prinsipnya begitu. Semana kober begitu. Pastor ini jahat ya, di WA cuma dirit. Lah terus diapakan kalau ndak dirit? Dibalas toh pastor. Emang istriku sampean. Tapi saya kadang ndak tega, saya biarkan, nggak tak jawab. Lo kadang banyak melayani ke sana itu setir mobil. Makanya saya itu kalau bawa handphone saya silent itu paling aman wes, ben gak muni tang ting tung tong otong. Gregeten saya itu. Ya kalau Anda yang urgen, yang cukup bagi saya. Ngapain? Selamat malam pastor, sudah tidur? Lo koyok bojone ae saya ini. Aduh. Aku cuma bilang, Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tahu yang diperbuat. Gitu lebih baik. Ya. Tapi bagaimana pastor kalau menjumpai gembala-gembala yang begitu? Doakan. Yang kau anggap jahat, doakan, jangan tinggalkan. Anda boleh tinggalkan pastor itu, tapi jangan tinggalkan gerejamu. Karena tadi yang bilang gembala yang baik siapa? Pastor itu atau Tuhan Yesus? Ya sudah, Tuhan Yesus ngapain? Kau harus ditinggalkan gerejamu, gendeng. Kau enggak cocok, enggak suka sama pastornya, itu hak-hakmu. Tapi jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan gerejanya. Itu ya Yesus bilang sendiri. Ada juga kawanan domba yang bukan dari kandang ini. Dia harus aku tuntun juga. Nah, yang nuntun siapa? Yesus. Karena itu berdoalah untuk pastor-pastormu. Jangan tiap hari kau rasani, geringgingen dia. Ya. Saya tanya, Anda lebih banyak doakan pastor atau ngerasani pastor? Ayo jawab jujur. No, guyu toh. Berarti bener itu sering dirasani, ngerasani sing elek-elek. Ya. Pastor ini, aduh, litani pastor, kesalahan pastor terus didoakan. Ini yang terjadi. Itu yang pertama, doakan pastor. Saya minta, doakan kami. Kami manusia lemah. Kami tidak bisa melayani sempurna. Tapi tolong jangan hakimi kami. Sedih, wes keluarga adoh-adoh. Ya. Sopo kamu rasani terus, kamu omongin terus. Nggak kuat, suwe-suwe minggat. Suka kalau pastornya minggat? Suka apa enggak? Angger guyu, iyo. Janganlah pastor ya, itu satu. Yang kedua, kita hari ini minggu panggilan. Begitu banyak kebun anggur, panenan melimpah, pekerjanya sidik. Orang tua itu dorong anak-anakmu. Nanti kalau enggak jadi, emang kamu Tuhan. Yang penting suruh masuk saja. Perkara jadi enggak jadi nanti urusan Tuhan. Tapi kadang-kadang gimana Bu, anakmu itu suruh masuk. Oh, Romo sing paling ganteng, Romo sing paling ayu. Masa kau persembahkan pada Tuhan sing paling elek? Cek mentoloni iku lho. Persembahkan yang terbaik. Ya, itu ya sudah masuk. Kalau enggak diterima seda. Ojo enggak diterima. Anakmu wis tahu mlebu seminari belum tahu kok kamu bilang enggak diterima itu loh. Jajal sih. Anak-anak sih sering kali saya gitu kan. Masuk ya jadi pastor. Waduh.
Gak pantes Romo ndak terpanggil. Sik tah, kamu wis tau mlebu seminari belum? Belum Romo. Ya wis aja bilang nggak terpanggil. Nanti kalau kamu sudah masuk di sana, dididik, kamu keluar, baru kau boleh berkata tidak terpanggil. Dipanggil pada lain. Ngapain? Ayo banyak berdoa ya, supaya anak-anak muda ini mesdinar itu loh, mesdinare kenceng mlebu seminari nggak kenceng seret, mesdinar kacangan itu, mesdinar coro itu namanya. Ya bener tak lokno. Ya mau sakit hati silakan, karena terbukti mesdinarnya akeh. Sing mlebu seminari prit pret. Tahun ini aja cuma satu, no. Mesdinare piro? Mesdinare hobine mangan tok ae. Ya mlebu seminari enggak mau, ada mandi seminari makanya banyak, enak sekali ya. Mari Bapak Ibu di minggu panggilan ini kita berdoa supaya kita diberi gembala-gembala yang baik, dan kita berdoa supaya anak-anak kita benar-benar dapat menanggapi panggilan Tuhan menjadi imam, biarawan, biarawati. Tuhan memberkati. Amin.